Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, apa kabarnya nih? Semoga selalu bahagia dan juga sehat ya. Selamat datang di podcast pertama saya. Semoga dengan mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Perkenalkan, nama saya Yuniar. Saya berasal dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah semester 8. Jadi, di podcast kali ini, saya mau bahas mengenai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Nah, ngomong-ngomong soal adat istiadat, Aceh itu dikenal sebagai daerah dengan banyak budaya dan tradisi. Teman-teman tahu nggak sih, selain terkenal dengan budaya, masyarakat Aceh juga terkenal religius, sehingga budaya dengan syariat Islam tidak dapat dipisahkan. Namun, jika dilihat dari beragam budaya yang hidup di daerah Aceh, pastinya akan muncul perbedaan antara satu dengan yang lain. Tentunya akan muncul pertanyaan, adat atau budaya seperti apa sih yang bisa dijadikan ajaran dan bisa disandingkan dengan Islam? Jadi teman-teman, adat atau budaya yang bisa dijadikan ajaran dan bisa disandingkan dengan Islam. Yang pertama, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah sepanjang masa. Yang kedua, adat kebiasaan masyarakat berdasarkan Islam. Nah, teman-teman, adanya tradisi religius di Aceh, contohnya Kanduri atau sering juga dikenal dengan Kenduri, merupakan kearifan lokal di Aceh yang merupakan bentuk pengabdian atau tanda ingat kepada Yang Maha Kuasa. Kenduri ini biasanya dilakukan dengan menjamu saudara, tetangga, dan kerabat, terutama bagi yang kurang mampu untuk makan bersama. Nah teman-teman, berbagai jenis kenduri di Aceh yang sering kita rasakan yaitu kenduri maulud atau maulid dan kenduri megang. Kenduri maulud itu merupakan makan bersama sebagai peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya itu dilakukan di masjid. Jika musim maulid tiba, tidak hanya masjid yang bernuansa islami, akan tetapi suasana kantor-kantor dinas juga ikut religius. Selanjutnya, kenduri megang merupakan tradisi memasak daging dan dinikmati bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Umumnya, warga Aceh beramai-ramai ke pasar untuk membeli daging sapi. Tentunya, stok daging sapi di pasaran khusus hari spesial ini tersedia dengan jumlah yang banyak. Megang dilaksanakan setahun 3 kali, tepatnya bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Tradisi megang bagi masyarakat Aceh memang sulit dipisahkan dalam kondisi apapun. Meskipun dilanda pandemi COVID-19, warga Aceh tetap menjalankan budaya yang sudah dijalani sejak turun-temurun. Kedudukan Aceh sebagai satu-satunya daerah yang terkenal syariat Islam di Indonesia tentunya mempengaruhi pelaksanaan kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Maka, tidak bisa melepaskan diri dari sendi-sendi ajaran Islam seperti sholat berjamaah 5 waktu di masjid, adanya pengajian-pengajian setelah maghrib bagi anak-anak usia dini, serta banyak majelis ilmu bagi kaum pria dan wanita, sehingga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang kental dengan Islam. Nah, teman-teman, sementara itu, tradisi religius lain masyarakat Aceh yang tidak kalah penting dan sudah tidak asing dilaksanakan setiap tahunnya, tepatnya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni tradisi Beruat. Menurut penanggalan kalender Aceh, jumlah bulan Aceh sama dengan jumlah bulan-bulan dalam perhitungan tahun yang dikenal selama ini, baik Hijriyah maupun Masehi, yaitu 12 bulan.
Karena masyarakat Aceh didominasi oleh Islam, maka bulan Aceh mengikuti hitungan bulan Komariah seperti yang dimiliki Islam. Bulan Komariah bilangannya dihitung ketika waktu malam tiba. Demikian pula dengan bulan Aceh yang mulai dihitung di waktu malam. Bulan Aceh terdiri dari Asan Usin, Safah, Maulud, Ado Maulud, Maulud Kenaluh, Kanduri Bohkaye, Kanduri Apam, Kanduri Bu Puasa Uroraya, dan Haji. Bulan ke-8 dalam bilangan bulan Aceh disebut bulan Kanduri Bu. Kanduri Bu artinya diadakan jamuan makan nasi. Kanduri itu biasa dilakukan pada malam ke-15 bulan Sya'ban atau disebut dengan nisfu Sya'ban. Malam itu disebut dengan malam berat. Tujuan dari Kanduri berat tersebut adalah untuk memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan beberapa periwayat, pada malam nisfu Sya'ban seluruh catatan amal manusia selama setahun yang lalu akan diangkat. Maka pada malam itu juga dibuatkan lembaran baru catatan amal. Tradisi berat pada masyarakat Aceh pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban ditujukan untuk mengenang peristiwa lahirnya Nabi Ismail, anak Nabi dari Nabi Ibrahim, dari istri beliau Siti Hajar. Kelahiran Nabi Ismail adalah peristiwa sedih dan mengharukan. Betapa tidak, Siti Hajar hanya sebatang kara di padang pasir ketika melahirkan anaknya. Jadi, malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat Aceh dari kebiasaan Nabi Muhammad, di mana pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah melaksanakan sholat sunnah yang dikenal dengan sholat tasbih. Setelah selesai berdoa untuk arwah dan Rasul, maka kenduri berat itu pun disantap bersama. Sampai saat ini, kenduri berat masih dilaksanakan masyarakat di desa-desa. Hal ini adalah cara masyarakat Aceh memuliakan bulan yang penuh keutamaan. Tradisi ini tidak hanya untuk ibadah individual, namun juga untuk memenuhi ibadah sosial. Tradisi berat layak untuk dilestarikan karena pelaksanaan tradisi berat mengandung berbagai makna dan keutamaan. Di antaranya sebagai bentuk rasa syukur manusia terhadap karunia Allah dan juga memohon kelepasan dari segala dosa untuk menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Nah teman-teman, demikian podcast sederhana saya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.